sunu kulluha laisa minha harfun illa wa huwa miftahu min min asma'ihi wa laisa minha harfun illa wa huwa min alaihi alaihi wa bil bala alaihi wa laisa minha harfun illa wa huwa fi muddati aqwamin wa adabihim. Sampai sana dulu ya menuju saum yang panjang teh di tekiat masih tentang alif lam mim, maknanya apa belum disimpulkan, masih paparan kaul pendapat-pendapat tentang maksud atau makna alif lam mim dan saudara-saudaranya yang ada di awal-awal surat-surat Al-Quran. Ada alif lam mim, ada alif lam mim shad, ada hamim, ada nun, ada qaf, ada kaf ha ya ain shad dan lain-lain. Yang menjadi sampel adalah alif lam mim. Ayat pertama dari surat Al-Hujurat, Al-Baqarah kan senang saum. Maksudnya Al-Baqarah bukan Al-Hujurat. Wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Imam Ibnu Jarir atau Imam At-Tabari atau Imam Abu Ja'far. Kalau kita tidak tahu, seolah-olah 3 orang ulama. Kadang-kadang disebut Imam Ibnu Jarir, kadang-kadang disebut Imam At-Tabari, kadang-kadang disebut Abu Ja'far, kadang-kadang lengkap Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Berarti Al-Imam Ibnu Katsir dalam hal ini menukil dari tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir, tafsir induk untuk tafsir bil maksud atau tafsir bil riwayah. Karena tafsir itu ada 2 secara global. Ada bil riwayah atau bil maksud. Ada tafsir bil ra'i. Tafsir Ibnu Katsir salah satu model tafsir bil riwayah atau bil maksud. Sudah sampai belum di ulumul Quran? Pasti belum. Karena buku yang dipakainya tebal, harus yang tipis supaya tamat kelas 3 bukunya pun tamat. Kita belajar hanya 1 tahun itu mungkin 40 pertemuan ya. 1 bulan berapa minggu? 4 kali 10 40. Kenapa tidak dihitung 12? Kan libur. 1 tahun 40, 2 tahun 80. Kelas 3 banyak kegiatan, mungkin hanya 20 pertemuan. Jadi 3 tahun hanya 40, 20, 100 pertemuan. 1 pertemuan biasanya ditambah berapa halaman? 1 halaman juga 3 ya. Setengah halaman. Berarti hanya 50 halaman. Belum dipotong ulangan
halaman buku yang diperlukan. Baru tamat. Wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Imam Ibnu Jarir, wa haddatsana, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, Muhammad bin al-Musanna, salah seorang suyukh atau gurunya Imam Ibnu Jarir atau At-Tabari. Sekarang ada kitab khusus tentang guru-guru At-Tabari dalam tafsirnya. Suyukh Ibnu Jarir atau Suyukh At-Tabari fi tafsirihi. Daftar nama-nama guru Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Sudah ada sekarang 1 jilid. Termasuk tarikh ruwatnya, termasuk jarah takdirnya dibahas. Singkat tapi. Umpamanya kita mencari Muhammad bin al-Musanna, cari saja dalam bab mim. Di kitab tersebut akan muncul Muhammad bin al-Musanna. Bagaimana istilah yang kita pelajari, tarikh ruwatnya, bagaimana jarah takdirnya, bagaimana kesimpulan akhir tentang beliau. Dipermudah sekarang oleh para ulama. Ketika lebih dipermudah, maka membuat kita lebih rajin, lebih malas. Kalau lebih mudah, ya pasti lebih malas. Kalau lebih sulit, membuat kita lebih rajin. Kalau lebih dipermudah, lebih malas. Sekarang kalau di rumah mau minum, airnya dari mana? Kebanyakan masyarakat isi ulang. Itu nahir heula. Sudah nyaman dengan kemudahan-kemudahan, maka kembali kepada yang sulit. Kalau sudah mudah, kenapa dipersulit? Serba mudah. Makanya generasi semakin kini semakin rajin, semakin malas. Semakin kini semakin rajin, semakin malas. Bukan kata saya, kata kalian. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'mani. Abu Nu'man di kasroh Nu'mani, biar mensorifnya batal karena pakai alif lam. Kalau nama di akhirnya alif nun, maka termasuk biar mensorif. Usman, Salman, Sulaiman. Tapi kalau pakai alif lam, batal. Makanya di kasroh. Abu Nu'mani, mudhof ilaih dari Abu. Kalau Abu disebut apa? Abu, Ahu, Hamu, Ku'du, Asma'ul Homsah. Ciri irobnya dengan huruf kalau semua Homsah, unik. Yang lain dengan harokat, fathah, kasroh, dhammah. Kalau ini dengan huruf. Marfu ditandai dengan wawu, mansub, alif, majrur. Iya, Abu marfu kalau mansub, Aba kalau majrur, Abi. Harus jinak ilmu nahwunya. Kedah lindut. Kalau ilmu nahwu saja masih apa namanya? Lawan dari jinak. Lingas, masih lingas, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Kuncinya di ilmu nahwu. Kunci wae lingas. Angot bumina, pantona. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Sering kita berjumpa dengan nama ini di beberapa disiplin ilmu.
Syu'bah di Sahih Bukhari sering disebut-sebut. Di ulumul hadis disinggung juga. Pasti Syu'bah bin kelas 2, kelas 3 ada? Oh ada. Syu'bah bin Hajjaj. Pasti beliau kalau disebut Syu'bah walaupun tidak disebut bin, tapi pasti beliau Syu'bah bin Hajjaj, rawi Bukhari, ulama jarah takdil yang tegas. Kalau di sahabat Umar, Syu'bah seperti Umar, tegas. An Ismail as-Sudi, dari Ismail as-Sudi. Sebelumnya sudah disinggung Sudi apa? Sudi Shogir, Sudi Kabir. Sudi Kabir. Ada as-Sudiyus Shogir, ada as-Sudiyul Kabir. An-Murrata. Nah ini baru belum sorry ya. Alam mu'annas atau alam ma'at ta'nis. Nama ada ciri mu'annasnya, ada tak marbutoh. Dari Murrah Al-Hamdani dinisbahkan Murrah Al-Hamdani Habsar. Qala, ia berkata, Qala Abdullahi, berkata Abdullah. Abdullah yang mana? Kalau disebut Abdullah di dalam sanad-sanad hadis, di lingkungan para sahabat, biasanya Ibnu Mas'ud. Kalau Abdullah yang lain, binnya disebutkan. Bin Abbas, bin Umar, bin Amr. Kalau ini Abdullah unggul, biasanya Ibnu Mas'ud. Pada karonah wahu, lalu menyebutkan seperti itu, bahwa Alif Lam Mim adalah nama Allah yang paling agung. Ismullah al-A'zam. Wahukia, dan diceritakan misluhu seperti itu. An Aliyin, dari Ali bin Abi Thalib, wa Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas. Bukan hanya satu sumber Abdullah, ada juga yang dari Ali, ada juga yang dari Ibnu Abbas. 3 sumber yang menyatakan bahwa Alif Lam Mim itu nama Allah, Ismullah, nama Allah. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, dan berkata Ali bin Abi Thalhah, Ali bin Abbasin, dari Ibnu Abbas. Menurut jalur periwayatan ini, huwa, lafaz tersebut, qasamun, sumpah, qasam, sumpah, yamin, halif, ila, artinya sama, sumpah, termasuk qasam. Kafaratul yamin, kafarat untuk pelanggaran sumpah. Di Bulughul Maram ada kitabul aiman wan nuzur. Aiman jama dari yamin, sumpah dan nadar. Kalau dalam fikih usrah, fikih keluarga, ada ila, halif, sumpah.
sumpah-sumpah di dalam Al-Quran sudah dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku At-Tibyan fi Aqsamil Quran, tentang sumpah-sumpah di dalam Quran. Kita diberi kunci oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab ini. Kalau menemukan sumpah dalam Quran, begini penjelasannya. Beliau bahas A sampai Z komprehensif tentang sumpah dalam Quran. At-Tibyan fi Aqsamil Quran, itu judul kitabnya. Disebutnya tafsir maudhu'i. Ada tafsir ayat ahkam, berarti ayat-ayat hukum. Kalau Aqsamil Quran, ayat-ayat qasam, sumpah. Qasamun, sumpah, aqsamallahu bihi, yang Allah bersumpah dengannya. Wahwa, dan lafaz tersebut, min, termasuk asma'illahi ta'ala, nama Allah Ta'ala, termasuk nama Allah. Allah bersumpah dengannya dan lafaz tersebut termasuk nama Allah. Ini memperkokoh pendapat di atas bahwa Alif Lam Mim dan kawan-kawan adalah nama Allah. Tapi belum final, belum disimpulkan. Menampung dulu pendapat-pendapat tentang makna Alif Lam Mim. Tampung heula sedacan, diputuskan mana yang lebih rojih, tarjihul aqwal, mentarjih pendapat-pendapat yang ada, mana yang hujahnya lebih kuat, mana yang alasannya lebih bisa diterima. Itu nanti. Warwa, dan meriwayatkan Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim. Lagi-lagi Imam Ibnu Katsir menukil dari tafsir sebelumnya. Ada tafsir judulnya Tafsir Ibnu Abi Hatim. Pantas guru kita mengajarkan tafsir Ibnu Katsir. Dengan tafsir ini membuka tafsir-tafsir yang lain. Tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Abi Hatim, tafsir Ar-Razi, nanti sebentar lagi dibukakan tafsir-tafsir lain. Tentu yang ada sebelum tafsir Ibnu Katsir. Bukan tanpa alasan kenapa yang dipilih tafsir Ibnu Katsir. Makanya harus dilanjutkan tafsir Ibnu Katsir ini. Wabnu Jaririn, dan Ibnu Jarir yang tadi, min hadis Ibnu Ulayyah, dari hadis Ibnu Ulayyah, an Khalid bin Hadza'i, dari Khalid al-Hazza, an Ikrimata, biar mensyarif lagi, alam ma'at ta'nis atau alam mu'anas, nama yang ada tak marbutohnya. Walaupun ada huruf jar, an, tapi dibacanya ikri mata. Kenapa di fathah? Kan biar mensyarif. Dari Ikrimah, annahu qala, bahwa beliau menyatakan, Alif Lam Mim qasamun, adalah sumpah. Sama dengan Ibnu Abbas barusan.
alif lam mim itu sumpah. Tetapi Ibnu Abbas ada tambahan bahwa lafaz tersebut termasuk nama Allah. Kalau ini tidak, hanya mengatakan alif lam mim itu lafaz sumpah. Warawaya, dan mereka berdua meriwayatkan, baik Ibnu Abi Hatim maupun Ibnu Jarir. Kalau akeh biasanya ditelusuri, dibuktikan, dibukalah tafsir Ibnu Abi Hatim di juz berapa, halaman berapa. Dibukalah tafsir Ibnu Jarir juz berapa, halaman berapa. Pembuktian supaya sering betul-betul akurat. Dan mereka berdua meriwayatkan aidon juga min hadisi, dari hadis Syarik ibni Abdullah, Syarik bin Abdullah, rawi yang pernah mengalami mukhtalif, berubah hafalan pada masa-masa akhir hayatnya. Asalnya hafalannya baik, bagus, cemerlang, lalu berubah menjadi jelek menjelang akhir hayat. Tapi orang mah tidak berubah-berubah sebab sudah jelek. Terlebih oge meski perawi inilah yang dipermasalahkan pada hadis apakah turun sujud itu tangan dulu atau lutut dulu. Menurut penelitian ulama dalam Hizbah Persatuan Islam, Syarik bin Abdullah menerangkan hadis ini sebelum hafalannya berubah. Sebelum, bukan setelah, tapi sebelum. Makanya hadisnya tidak dhaif, bahwa turun sujud setelah i'tidal, yang didahulukan adalah lutut sebelum tangan. Sebaliknya yang mengatakan tangan dulu itu yang dhaif, karena rawinya jelek hafalan. Ada Rawardi kalau ditelepat. An Ato ibnu Sa'idi, dari Ato bin As-Sa'id. Sama dalam catatan para ulama, Ato bin Sa'id pun rawi yang pernah mengalami ikhtilat, berubah hafalan. Bahkan banyak rawi yang menerima dari Ato bin Sa'id setelah ikhtilat. Banyak juga yang tidak jelas data sebelum atau sesudah. An Abi Duha, dari Abu Duha. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, alif lam mim, qala, kata beliau, maksudnya adalah aku, Allahu, Allah, a'lamu, yang lebih tahu. Aku, maksud aku di sini Allah yang lebih tahu. Berarti kalian tahu tidak? Aku Allah yang lebih tahu, alif lam mim. Kaula nu leuwih terang. Aranjeun mah moal. Kalau maknanya seperti ini berarti sama dengan pendapat yang mana? Yang pertama ya. Maknanya dirahasiakan oleh Allah. Aku Allah yang lebih tahu, alif lam mim itu katanya.
Ini sahih tidak? Kita belum cek di kitab ini. Nomor 60. Isnaduhu dhaifun li dha'fi syarikin wa ikhtilati ata'in. Sanadnya dhaif karena dhaifnya Syarik dan mukhtalifnya berubah hafalannya atau bin As-Sa'ib. Menurut catatan yang ada di kitab yang saya pegang beda lagi. Ini Tafsir Mukatsir yang sama 15 jilid. Yang di layar pun 15 jilid. Ini pun 15 jilid. Harganya lebih mahal ini. Kalau di kitab yang saya pegang, dhaif pun sama. Akhrajahu At-Tabari, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, wa Ibnu Abi Hatim dan Imam Ibnu Abi Hatim, wa fi sanadihi Syarikun wa Atha ibnu Sa'ibi. Pada sanadnya ada rawi Syarik bin Abdillah dan Atha bin As-Sa'ib. Wa Syarikun fihi kalamun, dan Syarik padanya ada perbincangan. Walam yatabayyan sama'uhu min Ata'in, tidak jelas mendengar hadisnya dari Atha. Maksudnya tidak jelas sebelum atau sesudah berubah hafalan Atha-nya atau belum. Wa Ata'u mukhtalitun, dan Atha bin Sa'ib rawi yang mukhtalit, yang berubah hafalan. Hal sami'a minhu qabla al-ikhtilati am ba'dahu. Ini yang tidak jelas. Apakah Syarik mendengar hadis ini dari Atha sebelum berubah hafalan Atha-nya atau sesudahnya? Tidak jelas. Kita sudah belajar di sanawiyah tentunya. Hadis mukhtalit. Tapi sok hilaf. Terus mu'alimin hilaf pelajaran sanawiyah. Upami pelajaran mu'alimin cacan lebet. Suzon. Pelajaran lama lupa, pelajaran baru belum paham. Jantan aya pelajaran iraha. Di sanawiyah, di Persatuan Islam, kalau kurikulumnya tidak diubah, ya, kurikulum diubah itu bisa kabar gembira bagi kita sebagai orang lapangan, bisa juga tidak gembira. Kalau lebih baik tentu gembira, reg-reg, bangkung sae. Kalau tidak lebih baik jangan diubah, gitu ya. Ari tos sae mah atos we tetep upami anu langkung sae, kenapa tidak kita ubah? Menurut hemat kita, mustalah hadis itu sudah sangat baik. Di sanawiyah itu mustalah hadis selesai. Mustalah hadis itu selesai di sanawiyah itu. Tetapi singkat. Maka wawasan pengajarnya yang harus luas, supaya yang singkat ini jadi komprehensif. Karena kelihayan mengajarnya, termasuk tentang mukhtalif. Salah satu penyebab dhaif hadis itu su'ul hifdi, jelek hafalan. Tapi jelek hafalan itu ada dua varian, ada dua macam. Disebutnya yang pertama lajim, su'ul hifdinya lajim. Ada juga yang kedua su'ul hifdinya tori. Nah ini yang disebut mukhtalif. Su'ul hifdinya karena pertama faktor U itu apa? U suasia, umur, faktor umur. Ketika muda hafalannya bagus, tidak ada masalah, hadisnya sahih. Tapi ketika tua berubah jadi jelek, wajar karena sudah tua. Atau karena
tunanetra. Jadi pada usia tertentu mengalami tunanetra, maka karena tunanetra inilah hafalannya jadi jelek. Atau karena kitabnya hilang, kitabnya ical, maka berpengaruh hafalannya pun berubah. Itulah yang disebut ikhtilat atau mukhtalif, berubah hafalan. Bagaimana hukum rawi tersebut? Maksudnya hadisnya. Kalau yang syahid bi lazim itu ya jelek hafalan, bukan karena ada sebab, bukan. Dayana naon oge, terus gitu. Jelek hafalan, seorang sunama jelek hafalannya tikudrat, non tikudrat. Sejak lahir sudah jelek hafalan. Masih muda pun sudah jelek hafalan. Bagaimana kalau tua? Apalagi sebelum tunanetra pun sudah jelek hafalan. Ketika kitab ada pun masih sudah jelek hafalan. Ini doi. Tapi yang jelek hafalannya karena 3 faktor tadi, nah hukumnya ada 3 macam dalam mustalah hadis itu. Bila ada data bahwa rawi ini menerangkan hadis sebelumnya, maka sahih hadisnya. Bila ada data dia menyampaikan hadis sesudah seperti itu, maka dhaif. Bila tidak ada data sebelum, sesudah, sesudah, sebelum, ya sebelum atau nanti sesudah, sesudah atau nanti sebelum, maka para ulama minimal tawakuf, tapi ada yang mendoifkan. Toswe doifkeun da bingung. Data menerangkan sebelum tidak ada. Data yang menerangkan sesudahnya tidak ada. Toswe doif. Jangan-jangan sesudahnya, bukan sebelumnya. Tapi ada yang lebih bijak, sudah tawakuf saja. Tapi tawakuf kan cenderung menerima, cenderung menolak kalau tawakuf. Ari tawakuf langkung condong karena nampi, karena nolak. Karena nolak. Atau bin As-Sa'id terdaftar di antara rawi-rawi yang mengalami mukhtalif, berubah hafalan dari bagus jadi jelek. Ada kitab khusus sekarang, data rawi-rawi yang pernah mukhtalif, dipermudah juga. Karena dipermudah maka membuat kita lebih apa tadi? Iya, malas. Bukan kata saya. Makanya jangan dipermudah semuanya. Nanti jadi terbentuk kadar-kadar yang malas. Hadis yang barusan salah satu sampel jalur periwayatannya melalui Atha bin As-Sa'id, dan tidak jelas apakah beliau menyampaikan hadis ini sebelum hafalannya berubah, berarti masih bagus, atau sesudah, berarti sudah jelek. Makanya langsung dhaif. Vonis hadisnya dhaif. Itu kehati-hatian kita dalam menerima hadis, apalagi hanya berita biasa. Karena hadis wae kedah apik. Bagaimana berita biasa yang tidak jelas siapa penyampainya, jujur tidak, hafalannya kuat tidak, harus lebih hati-hati. Hanya kalau hadis tentang agama, tentang akhirat, kalau salah bisa ke neraka. Kalau berita biasa tidak sampai seperti itu. Wakada, dan seperti itu qala menerangkan Sa'id bin Jubairin, Sa'id bin Jubair, sama dengan Ibnu Abbas menurut riwayat tadi, bahwa alif lam mim itu katanya ana Allahu a'lam, aku Allah lebih tahu.
Wa qala as-Suddi, dan berkata Imam As-Suddi, an Abi Malikin, dari Abu Malik, wa an Abi Solihin, dan dari Abu Solih, dari Abu Malik dan dari Abu Solih, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, wa an Murrah al-Hamdani an Ibni Mas'udin, dan dari Murrah al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud. Jadi ada dua sumber, dua jalur riwayatan. Ada yang dari Ibnu Abbas, diterimanya oleh Abu Solih dan Abu Malik, oleh berdua, lalu oleh As-Suddi. Ada yang dari Ibnu Mas'ud, diterimanya oleh Murrah al-Hamdani. Bukan hanya dari berdua, ternyata bukan hanya dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, tapi wa'an nasin, hamzahnya dibuang, asalnya unasin, dan dari beberapa orang, min ashabin Nabi, dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dari berdua, beberapa sahabat Nabi pun sama menyatakan demikian, yaitu alif lam mim. Qala, katanya, amma alif lam mim, adapun alif lam mim, tahiyah hurufun, itu adalah beberapa huruf. Beberapa itu bisa dihitung sebetulnya berapa. Alif lam mim 3. Ustutihat, yang dijadikan pembuka, min hurufi hijai, di antara huruf-huruf hijai. Kita sering menyebutnya huruf iya, pakai iya. Asma'ullahi ta'ala adalah nama-nama Allah ta'ala. Nama-nama Allah ta'ala menurut riwayat ini. Di sini ada tahridnya tidak? Amma nomor berapa? 62. 60, 61, 62. Tidak disebutkan tahridnya ya. Rawahu Ibnu Jaririn wal Baihaqi fil asma'i was sifati. Hanya menyebut sumber aslinya. Riwayat Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma was Sifat. Kalau di kitab yang saya pegang ada tahridnya. Doi pun jidan katanya, sangat doi. Makanya kita beli kitab tafsir yang ini karena ada tahridnya. Tapi tahridnya seorang, tapi hiji oge mau Al-Adawi, tahrid Al-Adawi. Nah ini haqqaqahu wa kharraja ahadisahu wa 'allaqa alaihi Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi. Oleh Al-Adawi hadis-hadis dan asar-asarnya ditahrij. Kata beliau, dhaifun jidan akhrajahu Tabari wal Baihaqi fi sifat wa ghairuhum wa fihi Amr bin Talhata wa asbat was-Suddi fihi kalamun. Padanya ada Amr bin Talha, Asbat dan As-Suddi, rawi-rawi yang diperbincangkan. Kata beliau, kalau kita sudah mumpuni, maka kita teliti ulang apakah sesuai hasil penelitian kita dengan Al-Adawi atau tidak. Kalau sudah mumpuni, kalau belum mumpuni biasanya taklid dulu. Kalau sudah bosan taklid, ittiba. Kalau ittiba betah, ya sudah ittiba kalau betah. Kalau mau ijtihad, tingkatkan ke level ijtihad, teliti sendiri.
Sedikit lagi, wa qala Abu Ja'farin Ar-Razi, dan berkata Abu Ja'far Ar-Razi. Ini tafsir ketiga yang dinukil pada materi hari ini. Tadi yang pertama tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far pertama, itu yang kedua Ibnu Abi Hatim, ini yang ketiga tafsir Al-Kabir namanya, atau Mafatihul Ghaib, atau tafsir Bahrir Razi. Anil Rabi ibni Anasin, dari Ar-Rabi bin Anas, an Abul Aliyati, dari Abul Aliyah Ar-Rayahi, fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, qala, kata beliau, hadhil ahrufus salasatu, tiga huruf ini, Alif Lam Mim, tiga huruf ini, minat tis'ati wal ishrina, di antara 29 harfan huruf. Huruf hijaya seminggu berapa? 29, 28. Darat pihal al-sunu, yang berlaku padanya al-sunu kulluha, bahasa seluruhnya. Seluruh bahasa menggunakan tiga huruf ini. Ada A, L, M, Alif, Lam, Mim, digunakan oleh seluruh bahasa. Laisa minha harfun, tidak ada darinya satupun huruf, illa, kecuali, wa huwa miftahu ismin min asma'ihi, merupakan kunci. Miftah itu kunci, alat membuka. Kunci ismin, bagi salah satu nama, min asma'ihi, dari nama-nama Allah. Walaisa, dan tidak ada minha, darinya harpun, satu huruf pun, illa, kecuali, wahwa, merupakan, min alaihi. Dalam surat Ar-Rahman diulang-ulang lafaz ini. Tapi ayyi ala'i, apa artinya ala'i? Nikmat. Nikmat yang mana yang kalian dustakan, termasuk nikmat-nikmatnya. Sebaliknya, wa balaihi, dan balanya satu kali. Apa artinya? Balanya satu kali, bukan dua kali. Bala apa bala? Ujian. Saur sepuh orang mat cocobi, balai. Ada yang termasuk nikmatnya, ada juga yang termasuk ujian darinya, cobaan Allah. Walaisa minha harfun, dan tidak ada darinya satu huruf pun, illa, kecuali, wahwa, termasuk, fi muddati, tentang masa hidup, aqwamin, kaum, wa ajalihim, dan ajal mereka. Masa hidup satu kaum dan ajal satu kaum. Itu menurut riwayat Ar-Razi. Sampai sana tadi kita cukupkan dulu. Nanti kita membaca qala Isa bin Maryam, emut-emut kan badai macam Isa bin Maryam ya.
Terus